Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra. Baiklah, sedikit penjelasan mengenai SDLC. SDLC merupakan kependekan dari System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. SDLC sendiri adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan dan pembangunan suatu sistem informasi agar terhindar dari permasalahan. Ada 4 tahapan atau fase-fase dalam SDLC sendiri. Yang pertama, tahap perencanaan atau system planning. Tahap ini lebih mengedepankan aspek pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap perencanaan ini yang pertama, menyusun strategi mengenai pembangunan sistem. Yang kedua, pembentukan suatu tim pengembangan sistem. Yang ketiga, mendefinisikan sistem apa yang akan hendak dibuat atau dibangun. Yang kedua, yaitu analisis sistem atau tahap analisa. Pada tahap ini, maka akan dianalisis masalah-masalah apa yang terjadi pada sistem. Dan sistem akan dianalisis bagaimana sistem yang akan berjalan nantinya. Pada tahapan ini, aktivitas yang dilakukan yang pertama, mendefinisikan apa kebutuhan sistem. Yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Yang ketiga, menetapkan solusi apa yang digunakan untuk menghindari permasalahan yang ada. Yang ketiga, tahap perancangan sistem. Pada tahapan ini akan menghasilkan suatu output yang berupa desain-desain yang telah dianalisa sebelumnya. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan di mana kelanjutan dari tahapan perencanaan dan tahapan analisa yang menghasilkan suatu perancangan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap perancangan ini, yang pertama merancang user interface, yang kedua merancang dan membuat skema database. Selanjutnya tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan mengimplementasikan hasil rancangan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Di sini kita melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dirancang. Pada tahapan ini juga akan dilakukan pengujian serta perbaikan terhadap permasalahan yang ada. Contoh penerapan SDLC pada perusahaan. Misalnya, ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang sistem monitoring. Nah, tentu kita bisa menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada SDLC. Yang pertama, tahap perencanaan. Sistem apa yang akan dibuat untuk membangun suatu sistem monitoring. Kedua, tahap analisis sistem. Pada tahap ini dijelaskan solusi dari permasalahan yang ada, apa saja pendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selanjutnya, menganalisa kebutuhan apa yang terdapat pada sistem monitoring ini. Selanjutnya, menganalisa peluang dan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, tahap perancangan sistem. Maka tim akan merancang suatu user interface dari sistem monitoring ini dengan merancang data serta database apa yang diperlukan. Nah, pada saat implementasi sistem ini akan diuji coba pada aplikasi sistem yang telah dihasilkan. Dari penggunaan tahapan SDLC ini pada pembangunan suatu sistem pada perusahaan, maka dapat disimpulkan tujuan utama dari penggunaan SDLC yaitu untuk mengembangkan suatu sistem lama menjadi sistem baru. Serta sistem ini bisa jadi pelengkap dari sistem lama. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menggunakan masker ya saat di luar rumah dan saat berpergian.